Yang A. Pengertian kompetensi guru. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kompetensi berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Kompetensi guru adalah seperangkat kekuasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara prima dan efektif. Karena seorang guru tidak hanya terampil dalam mengajar, tentu juga harus memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan social adjustment dalam masyarakat. Yang B, itu ada macam-macam kompetensi guru. Sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, pada pasal 8 mengatakan tentang kompetensi antara lain yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai kompetensi yang dimilikinya. Hal-hal yang harus dimiliki terkait dengan kompetensi pedagogik adalah yang pertama memiliki wawasan landasan pendidikan, yang kedua memiliki pemahaman terhadap peserta didik, yang ketiga memiliki pengetahuan untuk mengembangkan kurikulum dan silabus, yang keempat mampu menyusun perencanaan pembelajaran, yang kelima mampu melaksanakan pembelajaran yang dialogis, yang keenam mampu memanfaatkan sarana teknologi, yang ketujuh mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir mampu mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Nah, di sini kompetensi kepribadian yaitu kemampuan yang dimiliki seorang guru terkait dengan karakter pribadinya. Nah, hal-hal yang terkait dengan kompetensi kepribadian itu antara lain yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, berwibawa, dewasa, jujur, sportif, dan menjadi teladan baik bagi peserta didik. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial yaitu suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki guru terkait dengan hubungan atau komunikasi dengan orang lain. Hal-hal yang terkait dengan kompetensi ini adalah yang pertama mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Yang kedua mampu menggunakan teknologi, komunikasi dan informasi secara baik. Mampu bergaul secara baik dengan sesama sejawat, pimpinan, peserta didik dan masyarakat. Lalu mampu bergaul secara santun dengan berbagai elemen masyarakat, dan yang terakhir menerapkan persaudaraan sejati dan memiliki semangat kebersamaan. Yang keempat ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu adalah kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam untuk bahkan melaksanakan proses pembelajaran dengan menguasai materi, maka diharapkan guru akan mampu menjalankan materi ajar dengan baik, dengan ilustrasi jelas dan landasan yang mempan dan dapat memberikan contoh yang kontekstual. Hal-hal yang terkait dengan kompetensi ini adalah yang pertama menguasai materi secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan. Yang kedua menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan. Yang terakhir menguasai iklim belajar di kelas, diantaranya yaitu memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada anak didik dan ketulusan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu upaya peningkatan kompetensi guru. Dalam pencapaian dan peningkatan kompetensi guru perlu usaha dari berbagai pihak, yaitu baik dari pihak pemerintah, pihak sekolah, dan terutama dari guru itu sendiri. Usaha pemerintah yang pertama melalui jenjang pendidikan, kedua melalui penataran, tiga melalui seminar dan lokal karya, empat mengikuti program pembinaan profesional secara khusus, lima dalam merekrut secara volume. Hendaknya pemerintah melaksanakan dengan selektif dengan mengikuti seleksi yang memenuhi kriteria berakhlak mulia, mempunyai pengetahuan agama, melaksanakan ajaran agama, dan bertekad berkuat untuk meningkatkan mutu sumber daya para siswa yang menjadi anak didikannya. 6. Peningkatan kompetensi melalui upaya pemberian sertifikasi. Lalu usaha dari pihak sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin di sekolah yang bertugas untuk membimbing, mengarahkan, membina, mengawasi, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas bawahannya.
pengetahuan. Melalui usaha-usaha sendiri bagi guru yang bersangkutan dengan jalan satu, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan teknik pengajaran yang baik. Dua, mendalami spesialisasi dalam studi yang diajarkan. Tiga, melakukan kegiatan-kegiatan mandiri yang relevan dengan tugas keprofesionalannya. Empat, mengembangkan materi dan metodologi yang sesuai dengan tugas kebutuhan pengajaran. Lima, melakukan supervisi dialog dan konsultasi dengan guru-guru yang sudah senior. Setelah penyampaian materi dari kelompok kami, apabila ada yang kurang jelas, kami membuka sesi pertanyaan. Silakan. Pada Arbi. Kan seorang guru dalam menerapkan kompetensi yang tadi itu pasti kan akan menghadapi situasi tantangan nih. Nah, cara menghadapinya kita sebagai calon guru nanti. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan kepada Rahmi. Pada upaya peningkatan kompetensi guru itu kan ada usaha pemerintah melalui penataan itu gimana, terus apakah pemerintah sudah melakukan penataan itu? Satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada kami tutup. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Arbi. Saya menjawab pertanyaan dari saudari Robi, sekarang menghadapi tantangan sebagai calon guru. Dalam meningkatkan kompetensi, sebagai calon guru harus memiliki kesadaran sendiri agar tidak tertinggal dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan. Calon guru hendaknya menjadi pembelajar sejati yang haus akan informasi baru dan bermanfaat baginya dalam menjalankan tugas profesional. Selain itu adalah kemandirian nilai. Calon guru harus memiliki nilai-nilai yang kuat dan konsisten sebagai integritas, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya, pembelajaran banyak. Calon guru harus berkomitmen untuk bisa belajar dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Calon guru harus memiliki kemampuan untuk mengelola kelas dan mengarahkan siswa dalam proses belajar serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi. Dan terakhir, calon guru harus dapat bekerja sama dengan guru lain dan berbagi pengalaman strategi mengajar dan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas berbagai pembelajaran dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Terima kasih saudara Arbi. Iya, terima kasih. Apakah ada yang menambahkan atau menyanggah? Kalau tidak ada, kami akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, tidak ada.